Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam netizen budiman. Senang sekali saya Dr. Nida bisa memandu Anda semua 1 jam ke depan dengan kita mau apa ya? Oh iya, kita mau ngadain podcast tercinta kita. Apa dok? Ngoseh, ngobrol sehat bareng expert kita Dr. Handono Abror, spesialis penyakit dalam. Insya Allah. Jadi minggu lalu kan udah kita bahas ya dok tentang diabetes mellitus, tapi kayaknya masih pada bingung-bingung deh, masih banyak pertanyaan. Ya jelas karena diabetes luas banget, pasti masih banyak pertanyaan yang ingin diutarakan. Nah, malam ini kita akan bahas, mungkin pun tidak tuntas karena pasti masih banyak yang pengen ditanyakan, tapi setidaknya garis besarnya kita tahu lah ya. Sebelum kita berlanjut lagi ngebahas yang lebih dalam, saya mau ulas dulu nih pertemuan kita yang minggu lalu ya dok. Nanti minta tolong dikoreksi kalau salah-salah sedikit. Jadi minggu lalu itu kita ngebahas tentang tipe-tipe diabetes ya, yang baru kita bahas sebenarnya baru 2. Pertama DM tipe 1 di mana dia ada defisiensi insulin yang absolut. Makanya setiap yang DM tipe 1 ya obatnya insulin. Yang kedua DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini dia defisiensi insulin yang relatif atau juga disebut dengan resistensi insulin ya, Dok ya. Makanya obatnya bisa yang insulin, ya bisa yang diminum. Sebenarnya masih ada lagi jenis diabetes lain. Mungkin kita akan bahas sekarang ya. Terus selanjutnya gejalanya apa nih? Yang paling khas kan 3P ya dok. Polidipsi berarti dia haus terus. Poliuri pipis terus. Polifagi mudah lapar atau ya lapar terus ya. Terus gejala khasnya 3, kalau ditegakkan ya 3P itu ditambah kadar gula yang tinggi ya. Nah, terus apalagi? Oh iya, kemarin ada yang tanya kan tentang apakah diabetes itu bisa sembuh. Nah, kita juga udah jawab kalau diabetes itu nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol dengan baik. Makanya jangan berkecil hati, tapi jangan terlalu santai juga karena malam ini kita akan bahas komplikasi-komplikasinya ya. Seberapa menyeramkannya kalau diabetes nggak terkontrol, nah itu. Terus jangan lupa juga makanannya. Biasanya paling concern tentang makanan, cuman makanan kemarin kita nggak akan bisa bahas dalamnya dok, kan kita bahasin cuman 3P doang. 3J. Jumlah kalorinya, jenis makanannya, sama jadwal. Tapi kalau mau lebih dalam mungkin sama konselor gizi ya dok. Nanti kita panggil. Iya, bisa nanti kita undang khusus ngebahas makanan orang-orang DM. Nah, kalau malam ini mungkin sebelum ke yang kemarin, yang tadi mau kita bahas tentang komplikasi ya dok. Kemarin tuh ada pertanyaan tentang kok orang yang punya diabetes, namanya kan gulanya tinggi ya dok ya. Kok bisa dia datang ke UGD gulanya turun banget nih, atau kita sebut hipoglikemi, sampai pasiennya nggak sadar. Orang DM itu biasanya gulanya tinggi, ini kok rendah banget juga kok DM. Nah, kenapa tuh dok? Gitu. Ya itu tadi salah satu sebabnya karena kaget, stres, dan pesimis. Ini kan penyakit katanya tidak bisa sembuh, komplikasinya ngeri. Akhirnya pasiennya nggak makan, olahraga terus berlebihan, dan obatnya diminumnya terlalu semangat. Misalnya meskipun makannya sedikit, tetap minum obatnya yang dosis tinggi. Saking pengen turunnya ya dok ya. Nah di situ, jadi makanya kita meskipun sebenarnya punya diabetes tetap harus semangat, bukannya berkecil hati, malah kalau kita terdiagnosa lebih dini akan bisa mencegah timbulnya komplikasi. Nah itu berarti yang kok bisa turun-turun banget. Nah itu berarti karena ada, mungkin bukan salah persepsi ya, tapi terlalu semangat pengen gulanya cepet turun. Nah nggak makan, obatnya diminum dosis terlalu tinggi, akhirnya rosot dan nggak sadar lah pasiennya. Oke, itu ya kemarin yang sempet tanya-tanya kenapa sih orang DM gulanya rendah. Nah terus ada sedikit ya dok sebelum ngebahas ke yang komplikasi, ada yang nanya tentang diabetes pada kehamilan atau kita sebut dengan DM gestasional. Kok bisa dia sebelum hamil sehat walafiat, pas hamil
kok gulanya tinggi. Ya. Nah itu gimana tuh dok? Ya. Jadi sebenarnya orang hamil itu banyak perubahan sih di badannya, hormonnya, segalanya lah, berat badan, kemudian tekanan darah dan sebagainya. Nah biasanya pada ibu-ibu hamil yang sebelum hamilnya sudah punya faktor risiko, sudah mungkin menderita prediabetes. Nah pada saat hamil jadi muncul karena apa? Pada saat hamil itu beban-beban metabolik di tubuh itu meningkat. Kan makannya buat 2 orang, mau olahraga nggak bisa, terus apalagi hormon-hormonnya yang menaikkan gula ya. Memang reaksi tubuh kalau hamil itu memang lebih mengutamakan janin. Ya termasuk ada yang pembesaran kelenjar gondok, tulang jadi keropos, jadi anemia. Nah, salah satunya juga gula darah bisa meningkat dengan tiba-tiba. Meskipun kalau sesuai diagnosa kriterianya, kalau sudah tidak hamil Beres, harusnya dok. sembuh. Tapi berlanjut dok. Ada yang Nah, ada yang berisiko jadi berkepanjangan jadi diabetes beneran. Ya karena sama juga, karena pola hidup yang kurang bagus. berarti memang tidak akan semua ibu hamil diabetes, tapi Tidak. yang sudah punya resiko dan Iya. memang ada prediabetes ya dok sebelumnya yang tidak Iya. dia sadari sayangnya. Iya. Gitu. Oke, berarti udah ya clear guys tentang DM gestasional atau diabetes pada kehamilan. Nah terus lanjut nih dok, nah sekarang nih intinya malam ini kan biar fokus. Nah bahasan kita adalah tentang komplikasi. Kenapa sih harus dibahas ini? Karena saya yakin biasanya orang-orang suka santai, gula doang sakitnya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya gula udah menggerogoti badannya, ya kan? Nah, lanjut langsung dokter bisa mulai bahas apa aja sih dok komplikasinya? Ya. Jadi kalau gula darah sendiri secara langsung sebenarnya tidak merusak, menyebabkan rasa sakit. Tapi yang menyebabkan sakitnya itu adalah komplikasinya. Nah, komplikasinya itu yaitu semua fungsi organ tubuh akan terganggu. Nah, bisa disebutkan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena pada dasarnya semua bagian tubuh kita itu kan hidup sehat karena aliran darah yang bagus dan juga saraf yang bagus. Ya baik, kulit aja nih kalau sarafnya jelek bisa jadi gelap, hitam. Apalagi kalau pembuluh darahnya jelek bisa mendadak busuk ya. Nah jadi disitulah kita nanti bisa bahas satu-satu komplikasi jangka panjang dari diabetes ini. Ya, nah, barangkali kalau Sobat Healthies mau tanya detail salah satunya silahkan. Boleh, jadi kayak bukan menyanggah ya dok, masuk mau nanya pas kita lagi bahas boleh banget. Bahas apa dulu nih? Ada yang paling sering ya dok, boleh ya aku Boleh. kayak kalau bahasa kitanya namanya ulkus. Jadi orang DM itu cenderung kakinya kok sampai amputasi. Apakah semua orang DM kakinya akan diamputasi? Nah itu orang-orang udah pada mikir nih kalau aduh aku kena diabetes, wah bentar lagi kaki aku ya nggak ada nih, karena biasanya cenderung dengan si luka itu yang nggak disadarin. Itu gimana tuh dok? Ya nggak usah takut. Biasanya komplikasi yang berat-berat tuh muncul setelah 5 tahun, 10 tahun kemudian. Itu biasanya kalau sarafnya udah jelek. Kalau sarafnya jelek, otomatis ada paku, ada kerikil tajam, akan mudah luka tanpa disadari. Nggak kerasa gitu ya dok? Iya, jadi semacam perlindungan diri kita jadi kurang. Kita jalan di aspal yang panas, nggak terasa. Nah, otomatis saraf yang sudah lama menderita diabetes. Nah, itu yang dari sarafnya. Yang keduanya, pasti pembuluh darahnya yang sudah tidak bagus, makanya penyembuhan lukanya menjadi terhambat. Nah, karena pembuluh darah ini berfungsi
untuk sel-sel imun dalam melawan bakteri, untuk memberikan nutrisi buat penyembuhan luka. Jadi sebenarnya kalau terjadi luka ataupun semua komplikasi diabetes, intinya mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, tipsnya lah dok, gimana caranya agar bisa terhindar dari mati rasa, aduh mati rasa, ya kayak ditinggal pas sayang-sayangnya ya, mati rasa. Gimana tuh dok? Jadi kalau nomor satu sih, dari sejak kita muda, sejak masih sehat, kita sudah mengenali bahaya diabetes ini. Kemudian yang masih sehat, sering-sering melakukan screening kadar gula, terutama yang punya faktor risiko, keluarga, berat badannya berlebih. Nah, itu sering-seringlah cek gula darah meskipun belum punya penyakit. Itu diantaranya nanti bisa mendiagnosa prediabetes, bisa mendiagnosa saat kita makan gula agak banyak kok naik, padahal belum menderita diabetes ya. Dan kalau yang sudah punya diabetes harus lebih rajin lagi. Apa aja tuh, kayak olahraga juga mereka harus ya dok, jangan menunggu sampai muncul komplikasi tadi. Pas udah tahu harusnya lebih semangat buat berolahraga. Nah di sini supaya mudah diingat, kita ingatkan nih ada 5 pilar pengobatan diabetes. Ini yang penting. Jadi pilar nomor 1, kita harus mengerti, memahami dulu apa itu. Kalau kita udah kena, kita harus gimana. Pilar yang kedua, kita harus tahu juga dietnya, makanannya ya. Nah kalau sudah makanan, nanti mungkin ada sesi khusus membahas itu. Yang ketiga, olahraga. Olahraga ini ingat, efeknya itu bagus. Cuma sekali olahraga tuh bukan berarti sebulan udah nggak perlu lagi. Efek olahraga tuh dalam tubuh kita cuma 48 jam. Makanya kalau bisa 2 hari sekali nanti olahraga lagi. Kontinu dengan gerakan yang cukup. Nah, baru yang keempat, kita harus melakukan dan mengikuti saran-saran pengobatannya. Ya, jadi sebenarnya obat itu nomor 4. Kalau kita ngerti, makanan diatur dan olahraga, obat itu bisa jadi tidak perlu. Jadi hanya modifikasi lifestyle. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, baru yang kelima, pilar yang kelima, rajin-rajinlah mengecek gula darah. Kontrol gula darah mandiri gitu ya dok ya. Kalau nggak dicek ya gimana kita tahu udah sehat ataupun udah tinggi. Sip. Berarti boleh nih dok, ada yang nanya dulu ya. Ya. Boleh dibacain nggak ini kok? Ngelag ya, ngelag. Ngelag. Ya, jadi sambil nunggu itu, ya diantaranya rambut jadi kusem, gigi pada ompong, pada goyang, padahal tanpa sebab. Nah, kenapa? Ya itu memang saraf-saraf yang mengatur organ-organ kita jadi lemah oleh kadar gula yang tinggi. Nanti ususnya bisa lambat, sulit buang air besar. Kemudian termasuk hati, liver ya bisa terganggu juga. Kemudian jangan lupa bisa kena paru-paru loh, penyakit paru-paru. Oh ya. Tuh, padahal yang nggak nyambung ya. Kok bisa ya? Alurnya gimana tuh dok? Iya, padahal kan kok kenapa? Oh, karena apa ya, orang gula itu imunnya lemah sekali. Berarti karena dia cenderung imunnya lemah, jadi semua sakit tuh bisa nemplok kayaknya gitu. Iya, ya. sakit yang di orang normal nggak ada, kalau di orang diabetes, tiba-tiba aja ada. Oke. Ya gimana pertanyaannya? Ini Ada nggak? kayaknya ada trouble ya. Sinyal. Nah, Oh iya, muncul lagi. tadi macet. Sorry ya guys, ini kayaknya memang sinyal. Nah, terus sebenarnya yang paling banyak tuh penyebab
kebutaan terbesar tuh diabetes. Oh iya. Mm-mm. Dikirain Bukannya dicolok, bukan. iya kan ada yang aduh tensi ketinggian buta gitu, cuman taunya dari situ Itu padahal sedikit diabetes ya terbesar dok ya. diabetes. Nah, jadi waspada. Kenapa? Karena kalau gula darah tinggi itu kan tubuh semacam dehidrasi ya. Mm-mm. Sedangkan lensa mata itu kan kadarnya kebanyakan air. Jadi nanti dia bisa minusnya bertambah, kemudian bisa mempercepat katarak. Itu masih mending. Ada yang rusak di retinanya. Oh, itu yang disebut retinopati itu ya dok. Kalau retinopati itu nggak bisa diapa-apain, Ah ya udah, nggak bisa Nah, dioperasi, nggak bisa dibersihkan. ya udah buta gitu. Iya. Hmm. Nah, itu kan jangan sampai ya kualitas hidup pasien dan masyarakat jadi berkurang karena ketidakmengertian. Tuh kalau kita tahu dari awal, nah kita jadi lebih waspada ya dok, karena orang mungkin menganggapnya sepele, diabetes lah minum obat beres, padahal saat kita yang ngerasa baik-baik aja itulah justru diabetes lagi menggerogoti diri kita dari atas sampai bawah, ya kan? Justru itu yang mengerikan tuh di situ, diabetes itu membuat kita tidak punya sensor. Kita ditusuk aja nggak terasa. Kan, mati Sendal yang mahal aja ketinggalan nggak terasa. Oh iya benar-benar. Nah, ya. termasuk serangan jantung nggak terasa. Apalagi lapar, infeksi nggak terasa. Nah, di situ. Seringkali makanya datang ke UGD kondisinya udah pada parah ya, karena tadi dia tidak aware dengan dirinya sendiri mungkin ya. Oke. Pertanyaannya tadi nggak jadi muncul lagi ya. Ganti itu kali. Kemarin tuh sebenarnya ada kayaknya, kalau aku nggak tadi kebaca sedikit ya dok. Jadi dia tanya kalau misalnya lansia diabetes, kebutuhan insulinnya apakah memang makin meningkat gitu. Terus kalau misalnya intinya sih kalau diabetes terjadi pada lansia, apakah memang lebih jelek quality of life-nya dibanding terjadi pada usia yang muda atau ya yang tengah baya kasarnya gitu dok. Apakah betul? Ya. Kalau saya malah mengatakan kalau timbulnya udah tua lebih aman, lebih bagus harapannya. Oh gitu. Karena kan untuk timbulnya komplikasi gula itu kan bertahun-tahun. Iya, butuh waktu lama ya dok ya. Misalnya saudara kita yang sudah tua baru kena diabetes, nggak usah terlalu agresif, nggak usah obatnya dosis besar, insulinnya besar. Karena toh untuk timbulnya komplikasi itu masih di atas 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Dan juga pada lansia ini daya tahannya terhadap gula darah yang rendah itu lebih rawan. Misalnya makannya udah sedikit, kalau tidur malam itu kadang sulit dibangunkan. Nah, kita tidak tahu apakah itu jangan-jangan gulanya terlalu rendah. Nah, jadi tenang aja sobat healthies, pada lansia kita slow aja. Ya bukan berarti bebas ya, tapi kalau baru kenanya udah tua, artinya dia pola hidupnya waktu muda tuh bagus. Jadi makanya kenanya pas udah tua. Beda kalau yang kita dari muda udah kena, wah berarti dia kan jorok banget. Iya, berarti dia masih akan mengalami tadi yang komplikasi jangka panjang nih, harus hati-hati banget ya dok. Nanti kalau yang tua malah jangan terlalu agresif juga masalah terapi. Biasanya pengen buru-buru gulanya turun lah, pengen apalah, padahal balik-balik ke kita hipoglikemi gitu. Jadi jangan pada galau nih, walaupun lansia kena DM, tenang aja. Malah everything's gonna be lebih okay gitu. Iya. Oke. Terus mungkin kalau komplikasi kan banyak banget ya dok. Tadi sempat disindir tentang TBC sama diabetes. Ini kaitannya sama, ternyata diabetes memang imunnya rendah. Berarti selain si TBC sendiri, masih banyak banget penyakit yang bisa nemplok kan. Saya kayak pernah baca pun HIV katanya dok, pada DM lebih mudah terjadi ya dok, sama tadi mungkin kan infeksi yang lainnya deh gitu. Iya, sudah banyak diteliti.
virus-virus Mm-mm. seperti hepatitis, HIV, kemudian jamur-jamur, orang yang pada orang normal nggak pernah kita temukan, Mm-mm. itu pada orang diabetes ada aja. Oh, Ya, termasuk toksoplasma, kemudian keputihan, infeksi saluran kencing. Itu sebenarnya infeksi yang sepele buat orang sehat. Tapi pada orang diabetes bisa jadi muncul. Oke, ya berarti lagi-lagi itu mungkin terjadinya pada orang yang memang dia tidak mengontrol gulanya dengan baik ya dok. Ya, Jadi dan prosesnya mungkin nggak akan 1-2 tahun ya, berproses lama. Makanya lama. yang mau entah itu mati rasa atau sel sarafnya tadi rusak atau pembuluh darahnya bermasalah, itu juga kan jangka waktunya lama. Nah, si yang tadi infeksi yang kita sebutin banyak tadi pun kalau ternyata gulanya terkontrol dengan baik, ya insya Allah nggak akan terjadi ya dok ya. Iya, nanti badan itu baik lagi. Karena kan imunnya itu turunnya karena gula yang tinggi tadi. Sehingga semacam sinyal-sinyalnya itu jadi terputus. Tapi begitu gulanya bagus, yang udah kurus kering aja bisa sehat lagi. Oke, mindset juga mungkin ya dok ya. Nah, iya betul. Jangan sampai terlalu langsung mikir pesimis. Ya. Dan jangan terburu-buru. Intinya sih kontrol mungkin ya dok ya. Iya, jadi ini dibudayakan. Jadi dari kecil, dari remaja itu tuh ya kita tuh harus hidup sehat. Itu. Bukan nunggu diabetes dulu. Ya, oke. Nah teman-teman, sebenarnya berarti 5 pilar tadi yang paling penting dari Iya, semuanya ya dok. iya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Aku ulas ya teman-teman tentang 5 pilar itu. Pahami dulu tuh diabetes itu apa, penyakit yang seperti apa, jahatnya di mana, kenapa bisa diabetes. Terus selanjutnya kita baru bahas tentang dietnya sendiri. Yang tadi diet ini panjang banget bahasanya, terutama si 3J. Terus selanjutnya olahraga. Kalau kita udah tahu penyakitnya, kita makannya benar, olahraga rutin, mungkin kita nggak harus next step ke pengobatan ya. Nah, kalau udah terlanjur ya udah ke step 4 pengobatan yang tadi, ada insulin, ada yang diminum juga. Terus, nah yang terakhir kontrol gula secara mandiri. Itu ya dok ya. Itu yang paling penting ya. Biar nggak terjadi tadi komplikasi yang banyak banget tadi. Cuman sekarang susah nih zaman medsos ya. Banyak yang menjanjikan obat-obat mujizat. Nah itu bener, alternatif. Herbal dan apalah pakai kalung-kalung itu tuh. Iya, sama ada juga katanya dok, apa sih daun insulin. Aku sih nggak tahu ya dok, kayak mana bentuknya. Tapi katanya saya nggak minum obat, tapi saya minum daun insulin rebus. Itu ada gitu. Ya, tapi gulanya ya memang tetap tinggi. Jadi sulit kan kita boro-boro mau menjalankan 5 pilar karena kalah bersaing sama yang ajaib-ajaib itu. Nah dok, maaf nih ada yang nanya. Ah, Ketika penderita diabetes mau cek gula darah 2 jam setelah makan, Ya. seringkali setelah makannya minum obat, akibatnya si gulanya tuh udah turun. Jadi baiknya minum obat dulu apa nggak usah? Gimana tuh dok? Jadi gini intinya, kita mengecek gula darah itu jangan direkayasa. Sesuai aja sehari-harinya gimana. Kalau memang tiap hari minum obat jam 7, ya minum obat seperti biasa, terus makan. Nah nanti dicek itu, yang penting dibuat semacam buku harian. Dicek gula misalnya jam 8. Nah di situ dalam buku harian ada makan jam 7 dengan apa, minum obat jam berapa. Jadi memang itu tuh kita mau mengambil datanya itu secara bervariasi. Ada yang sore, ada yang malam, ada yang pagi, ada yang udah minum obat, ada yang belum. Itu semua tetap berguna. Jadi kalau mau dicek entah itu gula puasa ataupun gula kalau yang tadi kan gitu mah gula jam 2 jam habis Sesudah makan. Jadi berarti ya kalau
intinya sih pola makannya dia ya dok ya berarti. Iya. Tadi dia kan tanya harus minum obat gula dulu nggak? Atau ketahuan turun kalau gitu mah? Ya memang seperti sehari-hari aja, berarti dia minum obat yang cocok kalau sudah turun. Ada juga yang minum obat masih tinggi. Oh, ya nggak akan mempengaruhi banyak ya intinya. Jadi intinya kita bisa mengetahui kegiatan pasien sehari-hari dan pengaruh obat terhadap jadwal tersebut. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih dok, katanya kalau orang yang udah DM suntik insulin, dia akan seumur hidupnya suntik Ketergantungan. insulin atau ketergantungan. Itu mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Ya. Oke, gimana tuh? Kenapa? Karena tidak semua insulin itu akan diberikan seumur hidup. Karena ada pasien yang kebutuhan insulinnya sedang meningkat. Seperti yang sedang ada luka atau sedang misalnya menjalani operasi atau yang sedang hamil tadi. Pas hamil itu karena memang obat-obat diabetes itu sulit, cocoknya pakai insulin. Nanti setelah melahirkan udah sehat lagi tidak perlu. Oh, ya berarti hanya dalam kondisi khusus ya dok. Berarti orang nih misalnya rawat inap, Ya. disuntik aja mulu. Tapi pas pulang dia berpotensi untuk minum pilih nih. Aku mau yang diminum aja nggak mau disuntik karena kan setiap hari disuntik sakit gitu. Sakit. Tapi sebenarnya ya jangan takut dengan suntik. Lebih takut kalau komplikasinya itu. Tuh, iya. Kalau memang sudah butuh sekali, suntik itu tidak seberapa sakitnya dibanding komplikasinya lain-lain itu. Oke, iya. Jadi harusnya berpikir jangka panjang. Mungkin Iya, ya. nyerinya nggak seberapa daripada efeknya. Iya. Oke, berarti sebenarnya mitos mah mitos. Tos. Bisa kok pakai oral habis disuntik, cuman mungkin baiknya dilanjutkan insulin begitu ya dok ya? Atau nggak mesti? Jadi sesuai indikasinya. Oke. Indikasinya ada yang kalau masih terlalu kurus agar cepat naik berat badan, kita bantu insulin. Atau yang ada luka biar cepat sembuh dibantu insulin. Oke. Jadi ibaratnya itu memoptimalkan, tapi tidak apa selalu mutlak. Oke. Ya, jangan takut ya sobat healthies. Nah itu jadi kan suka pada, aduh udah DM, udah disuntik, pulang-pulang, aduh ini udah disuntik terus-terusan. Padahal nggak mau, akhirnya obatnya diminum, suntik juga enggak, balik lagi dirawat. Nah Ya, jadi memang hanya dalam kondisi khusus suntik insulin. Setelah kondisinya cenderung stabil mungkin ya, kalau pada DM tipe 2 itu yang tadi yang dia resistensi insulin bukan defisiensi insulin absolut, ya. dia boleh kok ganti ke yang oral atau yang diminum Ya. gitu. Terus oke, kembali lagi. Yang di studio nggak ada yang mau nanya? Oh iya tadi tuh dong. Oh itu ya yang tadi ya. Ini masalah lelaki nih dok. Nah, Aku ulang ya, apakah betul orang yang DM cenderung lebih tinggi untuk menderita impotensi? Betul atau fakta atau mitos? oh mitos. Oh mitos, Adidi tenang aja, alhamdulillah. Bukan, maksudnya bukan di situ. Mitosnya tuh bukan hanya menyerang laki-laki, Oh, wanitanya juga akan timbul gangguan. oh gitu, oh my god. Iya. Jadi misalnya dia akan lebih kering, akan lebih sulit menikmati. Wow. Ya, Mohon jadi maaf, saya intinya masih saraf-sarafnya cici. kan semua melemah. Nah, jadi memang termasuk saraf-saraf ke organ intim. Oh, berarti itu bukan mitos, itu fakta. Tapi faktanya nggak cuma di lelaki, Iya, di wanita juga. Oh, Adidi Anda tidak sendiri. Ya, jadi gitu ya. Ini mah bukannya membahas porno, tapi memang Enggak. Ini ilmiah dok. iya. Ujung-ujung jari aja bakal. Ya termasuk
rutin juga baal. Iya karena tadi sel saraf sama pembuluh darah udah udah terjadi kerusakan, makanya ya menyerang ke banyak organ ya dok ya. Oke. Ada lagi ya Didi, masih penasaran nggak? Terus jangan lupa tuh penyakit ginjal. Nah iya dok. Jadi gula ini sangat peka ke penyakit ginjal. Bahkan ya sebagian besar di ruangan cuci darah itu di rumah sakit itu semuanya orang diabetes. Oh, berarti ya dia gagal ginjal ya dia diabetes. Iya. Nah, tapi memang cikal bakalnya awal mulanya diabetes dulu ternyata. Ya, karena memang penumpukan gula lambat laun itu di ginjal akan merusak. Nah, jadi ya bukannya kita menakut-nakuti, mari kita semua memberantas, mencegah diabetes ini, dan yang sudah terkena itu masih besar harapannya untuk hidup normal. Iya, betul. Jadi sobat healthy gini ya, jadi kalau udah kena DM dulu tuh udah jangan pesimis dulu. Nah, kita akan melawannya bersama-sama dengan 5 pilar tadi. Ya. Nah, terjadinya si komplikasi entah itu yang dari yang mikrovaskular maupun makrovaskular ya dok, itu semuanya butuh waktu. Nah, saat waktu itu berjalan, kita cegah kan gitu. Kalau kita bisa berhasil mencegah dan membuat semuanya normal, aman, intinya terkendali, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau aku terlambat nih, jadi udah terjadi duluan, udah keburu, katakanlah udah ulkus, udah kepalang retinopati, itu pun bukan kegagalan, maksudnya bukan kayak nggak punya harapan hidup lagi ya dok ya. Nah kita masih punya waktu untuk tetap berjuang sebelum menggerogoti ke tempat yang lainnya malah gitu. Harusnya lebih semangat gitu ya dok untuk mengendalikan si gulanya tersebut gitu. Semangat ya, sesuai pengalaman sehari-hari di praktek. Ada yang sudah belasan tahun, dia bukan hanya diabetes, darah tinggi juga, kolesterol juga dan sebagainya, tapi dia sampai hari ini semuanya fungsi tubuhnya masih normal. Iya, ginjalnya dia masih bekerja aktif dan sebagainya. Jadi itu artinya jangankan cuma diabetes saja, meskipun dengan berbagai komplikasi pun itu masih harapan untuk normal sehat ada. Jangan pesimis ini gitu ya dok. Tapi boleh dong aku bahas dulu ya dok. Tadi kan dia bisa membuat fungsi ginjal menurun ya dok. Dia bisa membuat penglihatan juga menurun sampai kebutaan. Sebaiknya pada penderita diabetes itu berarti dia harusnya rutin ya dok. Maksudnya ceknya tuh nggak cuma cek gula aja setiap kontrol, tapi mungkin cek yang lain juga ya, entah itu fungsi ginjal, terus misalnya dia rajin cek mata gitu. Apakah harus rutin setiap bulan atau kalau ada gejala aja? Sementara kan orang awam aja nggak tahu gejalanya gimana, tiba-tiba udah jelek aja ya dok. Terusnya gimana tuh dok baiknya? Ya, baiknya nih kita periksa di awal dulu. Periksa semua. Pas ketahuan dia DM gitu. Ya, itu sebagai data awal. Itu termasuk pemeriksaan yang detail itu namanya mikroalbumin urin. Itu jadi urin kita meskipun masih terlihat normal, bisa saja sudah mulai menunjukkan gangguan ginjal. Itu pemeriksaannya mudah, murah. Nah, nanti setelah itu kita biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali yang ideal. Kan. Sama yang kemarin HbA1c itu ya dok? Iya, itu karena apa? Memang orang diabetes ini jauh lebih rentan terhadap tekanan darah, terhadap kolesterol dan lain-lain. Kolesterol nih kayaknya topik yang menarik. Iya nih, banyak kaitannya sama berbagai sakit-sakit yang lain ya dok. Bisa dibuat topik minggu depan. Kalau buat diabetes berarti kita mohon maaf nih, cukupan sampai di sini aja. Harus di sinilah kita berpisah. Kalau masih bingung boleh ya dok
tanya di Instagram yang Apotek Al Abror, boleh DM langsung Dokter Abror, boleh. Kita tetap open question buat semuanya biar masyarakat kita makin cerdas ya dok ya. Tapi lebih jelasnya di channel YouTube kita. Oh iya, Itu kan Al dia Abror lebih detail. Oke, ya boleh lewat YouTube juga pemirsa. Nah, udah makin malam tapi ya saatnya kita berpisah. Sebelum kita berpisah, aku recap dulu tadi yang kita Oke, omongin ya. Tentang pertama yang ya, DM pada kehamilan. Itu bisa kok membaik kembali dan tidak semua ibu hamil akan menderita diabetes. Terus komplikasi tadi semua bisa dicegah dengan 5 pilar itu ya harusnya. Saat kita menjalankan 5 pilar tadi, insya Allah semuanya akan terkendali gitu. Nah terus tadi alangkah baiknya orang yang memang punya diabetes, di awal dia terdiagnosis diabetes, cek semua fungsi organnya ya, jadi lebih tahu sebelum dan selama memang sakitnya itu gitu. Terus dan apakah orang yang sudah suntik insulin akan suntik insulin selamanya? Jawabannya adalah tidak mesti, tergantung kondisi. Jadi jangan takut dulu atau jangan merasa rendah diri dulu jadi kayak aduh aku akan suntik selamanya, enggak juga kok. Nah makanya setiap kondisi baiknya memang konsultasi dan kontrol. Jadi itu aja. Dokter mau nambahin nggak? Oh ya itu tadi satu lagi, sikap mental kita Oh yang iya penting, ya. Oke. Jadi kita semangat, tidak takut dan tidak pesimis. Jangan lupa nanti iya. like, komen dan subscribe. Iya. Harus sampai di sini ya untuk malam ini Sobat Healthies. Ya. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Gak ngoseh, gak asik ya dok ya. Iya. Ya saksikan minggu depan dengan tema yang akan kita share di Instagram kita, diikutin, di follow makanya ya. Oke gitu aja. Makasih ya dok. Terima Sama-sama, kasih Dr. semuanya. Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.